Nama saya Din Nuryadin. Saya di sini sebagai pemain karinding dan salah satu pengelola Sanggar Kasunda. Saya masuk Kasunda sebenarnya sudah terbentuk, tapi dalam bentuk band bukan sanggar waktu dulu. Dan seiring berjalannya waktu sering manggung dan sekitar 2012 sampai 2016 kita sering bolak-balik ke Purwakarta, dan di antara 2013 ke 14 jadi kita memisahkan diri dari nama Kasunda karena tempat ini tuh dulunya tuh sering dibilang sanggar oleh anak-anak. Kalau mau ke sini, ayo ke sanggar, dan kita berpikir bahwa kalau misalkan tempat ini belum dikasih nama bingung juga. Jadi bandnya dikasih nama Cekas dan tempat ini dikasih nama Sanggar Kasunda. Sampai sekarang juga band masih aktif, tapi kan sering berjalannya waktu banyak personil yang sering keluar masuk. Kalau tantangan sih karena setiap karakter anak beda-beda yang masuk dan kita harus terbiasa menghadapi itu. Jadi kita membiasakan diri aja. Tapi yang sulit itu ketika eh, banyak doktrin ke anak-anak, ke teman-teman tim di sini yang cukup menguras tenaga lah. Jadi kita harus tetap harus bisa fokus aja menggarap. Sebenarnya kalau di daerah sendiri di Rancaikek kita cukup sulit untuk memperkenalkan diri gitu, karena kita tersedianya panggung itu bukan di Rancaikek sendiri, pasti banyak di luar Rancaikek. Kita tuh mulai manggung-manggung tuh sebenarnya sangat jarang sekali, bahkan kalau kita mau manggung di sini juga harus bikin event kecil, dan pengisinya juga semuanya anak-anak, anak-anak sanggar sini juga. Kalau terkenal sih di kota karena di sini jarang tersedia band-band tradisional, karena kebanyakan di sini band-band modern itu. Kalau misalkan event-event besar itu lebih ke sekarang gitu, lebih ke di 2015 ke sini. Jadi kita mulai eh, sama komunitas kesenian di Rancaikek mulai sering berkomunikasi dan sering silaturahmi untuk membuat event, dan sering banyak ngobrol kayak komunitas Paseban kayak, terus di kayak silaturahmi ke sanggar-sanggar kayak gitu, karena membuat jejaring untuk membuat event, dan banyak event tapi saya lupa lagi namanya. Tapi yang paling membekas di saya itu NJP, Napak Jagat Pasundan, yang diadakan di Kencana. Kita sering mengikuti NJP juga, dan momen-momen di acara tersebut itu sangat membantu buat teman-teman kita mengakses media lebih besar untuk mempromosikan Kasunda. Di Alhamdulillah di Rancaikek berbagai kalangan ikut, ada itu dari anak kecil sampai orang dewasa, karena minat mereka banyak, tapi terkendala panggung, dan seniman di sini juga belum bisa mengakses, lebih fokus ke manggung tanpa ada pengen mempromosikan sanggarnya atau belum sampai sana. Sama sih, tapi sekarang menurut saya lebih kurang gitu ke musik tradisional, karena banyak nggak tahu dari lingkungan, nggak tahu dari apa. Tapi yang jelas mereka itu ketika ke Sanggar Kasunda cuman nyelesain ujian praktek udah selesai. Kalau dulu anak-anak ke Sanggar Kasunda latihan ujian praktek, dan mereka membuat grup band sendiri buat untuk mereka pengen manggung, pengen apa. Musik tradisional lebih panggungnya bisa lebih naik tingkat gitu. Dulu
cuman bisa di acara Agustusan, acara hajatan, sekarang bisa ke festival-festival, sebenarnya lebih luas tapi minat anak-anak lebih kurang. Kalau menurut saya sih, saya nggak nyampe sampai sana, tapi yang jelas dari kami masih masih berusaha untuk memajukan, untuk terus menarik minat anak-anak untuk bisa terus di musik, dari mengenalkan musik tradisional aja udah. Sebenarnya di sini sudah terbagi ketika ada eee, teman-teman mau bikin event, ada orang ini, orang ini, orang ini untuk bagian lapangan, untuk bikin proposal kayak gitu. Jadi justru yang lebih aktif di sini, yang sering di sini kayak Enong, Teguh, sama Ngasep. Saya bagian luar dan kesibukan di rumah juga ya di rumah aja, berkegiatan aktivitas, paling mancing teh. Enggak, saya lebih ke event aja.